Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Mr. Yoga Pratama. Kita akan kembali membahas hal-hal yang berbau akademik dan menginspirasi serta memotivasi ya. Kali ini kita akan membahas apa ya? Ya, kita kali ini akan membahas tentang mengatasi rasa malas dalam menyelesaikan atau menulis skripsi, sehingga banyak nih yang request minta dibahas ini gitu ya. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan bisa terus memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua. Oke, langsung saja kita bahas langsung bagaimana ya mengatasi rasa malas menyelesaikan skripsi. Jadi seringkali kita menemukan atau merasakan pada dasarnya ya perasaan terkadang kita semangat, terkadang kita menurun semangat. Hari ini sudah rencana nih, hari ini mau nulis skripsi 5 lembar lah. Ternyata eh, yang terjadi adalah selembar pun tidak dikerjakan atau tidak diketik ya. Hari ini mau cari bahan buat skripsi, ternyata tidak sama sekali, besok saja, dan besok ternyata tidak dikerjakan lagi. Nah, apa sih ini penyebab dan bagaimana sih mengatasinya ya? Jadi teman-teman sekalian dan adik-adik mahasiswa semua, skripsi itu adalah sebuah tantangan ya, tantangan yang mana merupakan eh, istilahnya kalau permainan ini adalah raja terakhir, atau kita menyebutnya adalah mungkin kalau dalam sepak bola tinggal mencetak gol saja ke depan gawang di depan kotak penalti ya. Tapi yang terjadi adalah kebanyakan takut untuk menyelesaikannya. Nah, ini harus diatasi. Yang pertama adalah gimana ya caranya? Caranya adalah ada keinginan dulu di dalam diri masing-masing untuk mau eh, konsisten mengerjakan dan menyelesaikan skripsi, karena apapun yang sudah dimulai harus diselesaikan. Karena kebanyakan ada orang yang jago memulai tapi tidak jago atau tidak baik, tidak mahir dalam mengakhiri. Nah, ini eh, skripsi itu kan akhir dari sebuah perkuliahan. Nah, Anda sudah memulai perkuliahan, kau yang memulai dan kau juga yang harus mengakhiri ya. Anda harus mengakhiri ini dengan keberanian, konsisten ya. Memang mungkin tantangannya yang membuat Anda malas banyak. Salah satunya nanti ada banyak faktor ya yang bisa saja menjadi penyebab Anda malas. Tapi yang pertama kita membahas tentang diri Anda dulu. Anda harus punya kemauan dulu. Ada kemauan pasti ada jalan ya. Jadi ingat lagi, ingat-ingat motivasinya, tidak harus tidak harus langsung tiba-tiba jadi langsung 4 bab, tapi berproses ya, berproses. Kemudian ingat lagi motivasi Anda, orang tua, jerih payah selama ini yang sudah dilakukan, tahun masa studi Anda yang sebenarnya sudah mau selesai mungkin, dan lain-lain. Ini bisa menjadi salah satu pencetus penyemangat Anda gitu. Jadi Anda harus punya motivasi dulu dalam diri. Karena kalau dari luar mungkin teman atau dosen atau sahabat akan mengatakan, ayo semangat semangat. Anda mungkin hanya semangat 1 jam, setelah itu hilang semangatnya. Tapi kalau dalam diri Anda membara gitu ya, Anda punya keinginan, itu akan bisa cepat membuat Anda lebih termotivasi lagi. Selain keinginan dalam diri, yang kedua adalah bekali diri Anda dengan eh, ya namanya membuat sebuah penelitian, pasti Anda harus punya banyak eh, sumber, baik itu buku, jurnal, dan lain-lain, sehingga ketika Anda nanti mau menulis, melanjutkan skripsi Anda per lembar, per halaman, di situ Anda tahu apa yang mau dilakukan gitu. Jadi jangan sampai Anda justru bawa pistol tapi tidak ada pelurunya, bawa senjata tapi tidak ada isinya, kosong, atau pergi berperang tapi tidak membawa bekal. Jadi ya ini salah satu juga yang membuat orang malas menyelesaikan skripsi, adalah tidak tahu apa yang mau dilakukannya. Jadi Anda harus sering-sering main ke perpustakaan, berbincang, bertukar pikiran dengan teman-teman yang saat ini juga sama-sama sedang melakukan penelitian skripsi, sama-sama
berdiskusi kesulitannya apa dan mungkin ada langkah-langkah yang Anda kurang menguasai bisa saling bertukar informasi. Ya, jadi bekal Anda juga harus kuat. Yang ketiga, rasa malas ini harus Anda lawan. Ini adalah salah satu eh, ujian ya. Jadi kalau Anda bisa melewati ini, rasa malas ini, maka Anda akan sampai pada titik di mana Anda akan berhasil. Jadi hampir semua anak muda itu punya perasaan malas saat mengerjakan skripsi. Yang membedakan adalah ada yang memang kuat bertempurnya, ada yang memang angin-anginan gitu. Nah, Anda yang mana nih? Gitu ya? Anda pejuang atau eh, bukan ya? Gitu ya. Jadi kalau Anda memang punya keinginan, punya motivasi, oh saya mau cepat kerja, oh saya mau cepat sukses membahagiakan orang tua, saya mau punya goals, saya mau kuliah lanjut S2 dan lain-lain, Anda harus berjuang gitu. Perjuangkan ini skripsi ya. Meskipun pembimbing Anda mungkin killer atau pembimbing Anda mungkin galak dan lain-lain, itu merupakan tantangan tersendiri. Jadi jangan juga jadi anak atau jadi pribadi yang gampang menyerah karena susah ini itu. Zaman sekarang jika Anda cari mudah terus Anda tidak akan bisa sampai kepada tujuan Anda ya. Tujuan Anda yaitu menyelesaikan studi dan sukses secepat mungkin ya. Jadi faktor-faktornya tidak selalu dari luar tapi internal dalam diri Anda sendiri. Jadi jangan hanya selalu berfokus kepada hal-hal yang sulit, tapi juga Anda harus banyak yang namanya eh merenung juga gitu ya, merenung kenapa sih ini gitu ya. Anda harus banyak juga merefleksikan diri, tepatnya bukan merenung, merefleksikan diri. Ini sudah sampai sini kok masih nggak jalan-jalan. Banyak berdiskusi dengan diri Anda sendiri juga. Diri Anda harus memotivasi Anda sendiri. Karena lawannya adalah diri Anda juga. Diri Anda sendiri perang batin ini, mau lulus atau enggak. Jadi motivasi menyelesaikan skripsi dan mengalahkan rasa malas dalam menyelesaikan skripsi tidak selalu dari eksternal, tapi juga dari internal Anda sendiri ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang mandek dalam menyelesaikan skripsinya, paksakan saja cari referensi, cari buku motivasi, lalu refleksikan diri kenapa sampai saat ini masih tidak jalan. Apakah Anda jangan-jangan justru salah memilih judul, atau Anda jangan-jangan salah memilih arah penelitian. Jangan takut bertemu dengan dosen pembimbing, diskusikan dengan teman, lalu banyak-banyak berdoa ya agar semuanya dimudahkan. Nah, ini anak-anak muda pilihan saja memang yang bisa selesai skripsi karena skripsi itu bukan cepat-cepatan atau dulu-duluan, tapi yang paling konsisten lah yang selesai. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang skripsi dan berharap bisa segera selesai, jangan lupa semuanya tergantung dari diri Anda. Jadi mulailah sehari dengan kebiasaan satu lembar saja sudah cukup baik ya memulai gitu ya. Jadi dari awal semester sampai akhir sehari selembar dua lembar dibiasakan saja setiap malam. Kira-kira waktunya jam 9 malam atau jam 10 terserah Anda yang kira-kira nyamannya, atau jam 8 atau pagi setelah bangun tidur mau memulai mengetik silahkan. Per lembar ya. Lama-lama tiba-tiba sudah 20 halaman, 30 halaman. Jadi intensitas konsisten ya. Dibutuhkan konsisten dalam menyelesaikan sebuah misi yaitu sidang skripsi yang harus Anda segera capai di akhir semester. Ya, jadi motivasi dari luar terkadang tidak cukup, tapi diri Anda sendirilah yang harus bisa mengatur ritme di dalam hati Anda. Yuk mulai, kapan nih mau mulai? Gitu. Ini mau jadi apa nih nantinya? Nanti 5 tahun lagi jadi apa? Gitu. Jadi persaingan itu tidak terlihat, tapi tiba-tiba Anda sudah terlewati oleh teman-teman Anda yang berani. Walaupun salah, tapi tetap rajin daripada Anda yang pintar tapi bermalas-malasan dalam menyelesaikan skripsi.
Jadi mungkin itu sedikit tips dari saya ya. Jadi teman-teman semua pernah mengalami malas dan eh, tidak berprogres dalam menulis skripsi, tapi kalau Anda memulai pelan-pelan dengan konsisten dan dari dalam diri Anda ada kemauan untuk menyelesaikan, insya Allah semuanya akan selesai. Jadi kebiasaan itu dibangun pelan-pelan. Nanti kalau sudah selama 5 hari, 3 hari atau 5 hari berturut-turut dilakukan, nanti lama-lama kalau nggak dilakukan tuh nggak enak tuh. Mungkin 1 2 hari agak berat, tapi 3 4 5 hari, nggak enak nih kalau nggak ngetik skripsi. Jangan lupa kalau kemana-mana bawa buku, buku catatan kecil ya, buku catatan kecil, notes apa yang nantinya mungkin bisa Anda tulis kalau lagi dapat informasi tentang skripsi Anda, oh iya nih tulis-tulis. Jadi ketika nanti malam atau mau mengetik, buka buku itu lagi, oh iya tadi inget ini, teori ini, pendekatan ini, tadi hasilnya jadi seperti ini. Itu saja dari saya, semoga bisa sedikit mencerahkan dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.